Halo guys, welcome back to my channel again. Ya, kali ini aku akan bahas tentang kecanduan ponzi ya. Ya ini sedikit saja ya informasi bahwa kalau orang sudah nyemplung ke ponzi, mereka akan kecanduan guys. Dan kecanduan ponzi ini itu lebih gede daripada kecanduan judi, lebih gede daripada kecanduan miras atau kecanduan hal-hal yang lainnya. Kenapa saya bilang kayak gini? Karena ponzi ini siapa yang nyemplung duluan itu pasti untung. Dan banyak banget aplikasi atau website itu tentang ponzi itu banyak banget gitu loh. Nggak hanya satu, nggak hanya dua. Kenapa saya bilang kayak gini? Ya, ketika kalian misalnya sudah kecanduan satu situs, misal satu situs itu depo 50, kalian dapat 90, terus kalian tarik, terus kalian cari situs yang lainnya, atau kalian tetap menetap pada situs itu, menjalani perintahnya, misalnya bisa seminggu dapat 300 dari modal 300, dan itu mungkin kalian akan tetap kecanduan seperti itu. Dan ya teman-teman, perlu diingat bahwa sesuatu yang kecanduan itu ya rasanya enak-enak gimana, rasanya nggak enak gimana gitu loh. Sebenarnya beberapa aplikasi itu udah menawari saya untuk buat di review atau untuk lah bang bantu ini bantu ini. Tapi gini guys, aku kan juga punya kerjaan gitu loh. Aku juga kerjaku itu apa ya, gajinya itu UMR Jakarta, sedangkan kerjaku itu online. Nah, itu kan aku juga punya permasalahan sendiri gitu loh. Meskipun kalau misalnya dari ponzi itu satu hari itu itu bisa, atau satu bulan 30 itu bisa, ada kerjanya cuma gaji UMR. Nah, tapi gini guys, beberapa hal yang memang harus kita hindari adalah kecanduan ponzi ini sangat penting. Karena kalau kita lihat ya, orang kalau kecanduan ponzi itu akan bela situs ponzinya itu mati-matian. Entah itu dari mana, misalnya dari salah satu Medisa, FEC, terus apa ya, Shooter, terus PXD, Icarity, terus ini ada lagi yang baru itu lupa saya, Oscar. Kemarin udah minta bang bahas dong Oscar. Guys, pusing saya guys, gini loh, saya tuh dua situs aja, PXD sama Shooter itu udah pusing loh, apalagi kalau tambah satu lagi misalnya Oscar gitu loh, atau tambah lagi satu lagi misalnya Icarity. Empat hal ini itu bakal tambah pusing banget gitu loh. Pusingnya gimana? Yang pertama, kalau misalnya kita bahas satu situs, kan gini sistemnya, apalagi seorang admin itu pasti pertama ngasih tahu gimana nih cara mainnya, terus gimana nih kekurangannya. Saya tuh selalu bilang cara mainnya, selalu bilang kekurangannya, terus WD-nya lancar atau enggak, dan lain sebagainya gitu ya. Kenapa kok saya bilang kayak gini? Ya semua agar tahu resikonya terendah itu seperti apa, resikonya kehilangan itu seperti apa, dan resikonya juga kayak gimana, persyaratannya aplikasi itu saya apa, itu saya pasti kasih tahu. Kenapa kok saya bilang kayak gini? Ya biar kalian tahu, biar kalian mikir bahwa aplikasi kayak gini itu ada tenggang masanya, tenggang waktunya gitu loh. Nggak semua aplikasi kayak gini itu bagus gitu loh. Kita nggak tahu aplikasi itu punya masa waktu itu berapa lama. Bisa 1 bulan, bisa 3 bulan, bisa 4 bulan, bisa 6 bulan, bisa 8 bulan, 10 bulan, atau setahun. Bahkan aplikasi itu bisa berjalan itu sekitar 2 tahun, kayak Binomo atau berapa. Itu gara-gara apa? Gara-gara uang member. Kalau uang membernya makin banyak, kalau aplikasinya makin meluas, kalau aplikasinya makin gede pangsa pasarnya, mereka akan terus tambah kayak gitu. Mereka belum taking profit, belum apa ya, kalau misalnya per minggu itu naiknya 40% anggota. Nah, kayak gitu. Beberapa memang aplikasi yang udah banyak di review ini, cuma di aplikasi YouTube saya itu cuma 4: Medisa, FEC, Shooter Up, sama PXD. Medisa cuma awal-awal aja sih. Beberapa aplikasi ini memang aku review dan mungkin kalau untuk mentoring sendiri FEC, Shooter, sama PXD, cuma 3 ini. Karena memang gini guys, waktu buat mentoring itu melelahkan gitu loh. Saya nggak sanggup buat itu semua sih, buat mentoring terus buat ngasih resiko, ditambah lagi
saya ini orang yang misalnya nggak mau orang yang lihat video saya itu rugi. Saya pengen orang yang lihat video saya untung, entah itu untung secara finansial, untung secara waktu, atau untung secara tenaga gitu loh. Medisa saya nggak promosi karena dulu waktu diajak Erik kalau nggak ya diajak Erik dari Inggris bilang we need you to promote this our website to build us website to untuk memperkembangkan yang lebih besar lagi. Saya bilang bahwa saya juga udah punya FEJ gitu loh. Saya bagaimana kehidupan saya kalau misalnya ngurusin 2 aplikasi sekaligus gitu, FEJ dan Medisa. Dulu udah kontak-kontakan kok. Jika Anda berminat kita kembangin bareng lah. Sama kayak FEJ juga memberikan hal yang sama. Nah, kalau kita berminat kembangin bareng ya. Beberapa hal memang gini guys, kalau kalian ya sebagai user itu pasti ada sisi enaknya di kalian sebagai user, apalagi user yang baru, mereka baru istilah user lama ya, user lama misalnya satu aplikasi rilisnya Januari, kalian nyemplung Februari atau Maret, nah itu pasti bakal untungnya itu pasti bakal lama gitu loh. Kalau aplikasi ini jalan 6 bulan ya, jalan aplikasi, kebanyakan aplikasi kayak gini tuh jalan 6 bulan. Setelah 6 bulan itu mereka akan istilah take profit lah, atau misal take profit 1 ya udah website dimatiin, aplikasi di scamming. Tapi kalau mereka masih bisa pangsa pasar yang lebih gede ya, kayak FEJ, kayak Jomingo itu 1 tahun, Jomingo itu mereka scam. Jomingo 1 tahun, BDO 4 bulan kak, P6 bulan pas saya. Terus banyak lah yang sudah scam ya. Kalian bisa aja lihat jangka waktunya itu berapa, terus usernya itu berapa banyak. Kalau usernya semakin banyak, baik itu BDO terus usernya banyak BDO dan Jomingo, itu pasti beberapa leader itu bilang ya udah top up aja, aman kok. Nah itu yang perlu dihindari teman-teman, karena kita kan mainnya di aplikasi Ponzi ini kan cari untung ya, nggak mungkin lah semuanya nggak cari untung, masa kita cari rugi. Aplikasi juga berpikir kayak gitu. Nah kenapa saya bilang kayak gini ya, mungkin kalian udah kecanduan aplikasi Ponzi gitu loh. Dulu awal-awal mungkin Jomingo atau robot trading lah ya, robot trading lebih lama ya. Ini aja deh, misalnya kalian Jomingo ini ya, Jomingo, kalian ada 2 pilihan nih, kalian masuk yang ke kategori untung atau kategori buntung. Kalau misalnya Jomingo kalian masuk kategori buntung ya, kalian akan cari aplikasi yang lain, aplikasi yang menghasilkan yang mirip dengan Jomingo cara kerjanya, yang mana kalau kalian bisa ngeruk keuntungan agar keuntungan kalian balance gitu, agar waktu kalian itu tidak terbuang sia-sia. Tapi kalau kalian misalnya masuk ke kategori yang untung, itu kalian pasti, kalau misalnya Jomingo itu udah Jomingo scam ya, kalian pasti cari ya udah kita cari aplikasi lain kok, saya punya banyak anggota yang bisa nurut sama saya. Nah ini yang jadi permasalahannya adalah adminnya, misalnya mentornya seperti saya, dan misalnya ada beberapa orang yang itu nggak ngasih apa-apa gitu loh. Kalau saya udah jelas di FEJ udah saya kasih apa-apa 1 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu udah saya ingetin ya, udah 2 bulan yang lalu saya ingetin ini bisa scam loh. Maksudnya jangan terlalu banyak main di sini, karena memang peraturannya memang berubah-ubah. Banyak aplikasi kayak gitu, Medisa apalagi sekarang ada istilahnya depo 9 juta dapat 90 juta dalam waktu berapa hari gitu loh, lupa sebabnya di bawah seminggu kalau nggak 14 hari gitu. Dan itu hal yang nggak masuk akal. Mungkin mereka akan ngambil uang kalian mungkin ya, tapi nggak tahu lagi apakah mereka emang mau meyakinkan pasar bahwa this real gitu loh. Tapi kayaknya nggak mungkin juga, para pangsa pasar mereka belum nggak berkembang juga, medisanya nggak terlalu berkembang. Mungkin ada beberapa yang medisanya juga pengen ambil untung gitu, mereka depo 1 juta dapat berapa juta gitu ya. Mungkin beberapa, mungkin ketika udah depo pertama mereka berhasil,
itu akan menggait orang bahwa wah ini benar-benar percaya nih. Nah, orang akan bertaruh lebih tinggi lagi. Nah, kayak gitu. Mainnya kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian udah untung, saya pun pasti ngasih tahu kalau misalnya kalian udah untung, terserah kalian mau lanjutin atau enggak, itu terserah kalian. Sama kayak dulu di FEC, saya usahakan kalian udah untung. Video-video saya usahakan apa ya, saya ada pemberitahuan kok sebelum benar-benar aplikasi mungkin akan meninggalkan ya atau scam ya, itu saya udah kasih tanda. Kenapa kok saya bilang kayak gini ya, biar kalian enggak terjerumus terlalu dalam gitu loh. Apalagi ada orang-orang tolol ya, orang-orang bodoh itu aplikasi kayak gini malah dibuat untuk pekerjaan gitu. Hal gila men, maksudnya this is ponzi gitu loh. Ngapain anda promosiin itu aplikasi, ngapain? Toh misalnya kalian dikasih gaji 1 juta per minggu, tapi harus apa, ngundang orang berapa orang, harus jumlah training berapa orang, terus ngundang berapa orang, itu ngapain gitu loh. Saya tanya ngapain anda kayak gitu. Lebih baik kerja yang real aja, udah udah pasti. Tapi kan kerjaan sulit bang, ya iya emang kerja itu sulit, makanya kalian butuh skill. Nggak bisa kalian nggak tambah skill. Kalau misalnya cuma ijazah aja, lulus SMA atau lulus S1 aja juga kurang. Kalian juga perlu pelatihan, kalian juga sertifikasi, kalian juga butuh publikasi. Nah, kan skill-skill ini kalau kalian nggak punya ya gimana perusahaan mau ambil kalian, kan intinya kayak gitu. Nah, balik lagi, ketika kalian misalnya udah digaji pada suatu platform, tapi untuk cari orang ya itu akan susah gitu loh. Akan susahnya ke kalian juga, bukan ke saya tapi ke kalian. Masa kita harus nyari orang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi, kan juga nggak mungkin kan. Terus orang yang terakhir gimana? Orang yang misalnya kita cari, misalnya dalam 1 hari kita dapat 100 orang di hari pertama, hari kedua pas 100 orang, kan ya nggak selamanya kayak gitu. Nggak selamanya orang itu bakal tetap mau gitu loh. Apalagi kalau misalnya udah diterpa isu bakal scam, udah jangan apa ya, ya udah ikutin isu itu aja, itu hal yang paling aman. Kenapa ya? Kalau isu itu udah bilang misalnya ini bakal scam, ya udah berarti udah orang itu udah sadar bahwa oh ini udah mereka ambil profit nih, ini mereka udah take profit nih, percaya aja. Karena memang orang-orang yang ngasih isu kayak gini tuh udah pasti berpengalaman gitu loh. Pengalaman 1, 2, mereka lihat pangsa pasarnya. Kalau grupnya hanya orang itu aja dan tanpa member baru, ya itu akan susah guys. Apalagi skema ponzi ini kan skema kayak ranting pohon kan. Kayak kalian kalau belajar biologi ya, suatu tanaman ditancepin pasti kan akarnya kan, kalau akar tunggang atau akar serabut biar kuat ya, itu pasti ada cabang-cabangnya. Nah sama kayak aplikasi kayak gini, kalau ini cuma satu saja atau nggak ada cabangnya, itu mereka akan tumbang, mereka akan mati karena nggak ada yang kuat menyokong aplikasi kayak gini. Ini saya bicara tentang fakta ya. Pokoknya kalau misalnya kalian pengen lihat aplikasi itu bertahan lama atau enggak, ya lihat usernya yang gabung gimana, terus lihat antusias pasarnya gimana, terus lihat orang-orang yang gabung itu kayak apa, apakah mereka modalnya gede atau modalnya kecil. Terus lihat juga di grup itu gimana, apakah bonusnya itu akan tetap lancar. Lihat juga aturan mainnya, penting aturan mainnya itu kayak gimana, apakah ini bakal bertahan lama. Nah itu hal-hal itu memang kalian harus sadari gitu loh. Main kayak gini tuh memang penuh resiko, tapi resiko itu bisa diminimalis dengan apa? Resiko diminimalkan ya dengan orang yang tahu tentang kondisi pasar gitu loh, orang yang berpengalaman dalam hal ini, orang yang ya misalnya membaca banyak jurnal dengan ini. Nah orang Indonesia itu orangnya itu kalau enggak menjalani sendiri, mereka nggak bakal tahu gitu loh. Ya mungkin misalnya kayak gini, Pak ini saya depo 90 dapat misalnya segini di aplikasi ini, orang percaya.
Padahal belum tentu juga. Apakah Anda bisa melihat orang itu kayak waktu yang dibutuhkan, terus cari orangnya gimana? Kalian juga harus lihat juga kan. Gak mungkin lah satu platform aplikasi ponzi dengan cuma-cuma ngasih kalian segini kalau kalian gak ada impactnya. Bener gak? Bener gitu loh. Terus yang paling benar gimana bang? Yang paling benar ya itu tergantung pada kalian sih. Kalau saya ya kerja di real life aja gitu loh. Kalau di media sosial mungkin agak susah, apalagi di aplikasi yang undang teman itu agak susah. Apalagi depo dan undang teman itu berbahaya. Kenapa kok saya bilang ini berbahaya ya? Kita nggak tahu aplikasinya tutup kapan. Ya. Kita nggak tahu aplikasi itu bisa tutup sewaktu-waktu, dan saya sebagai kadang-kadang konten kreator atau youtuber itu kadang-kadang juga nggak tahu kapan itu bakal tutup, karena memang sana ya mungkin ada sedikit beberapa plaza ya mungkin saya juga udah feel misalnya ini bakal tutup itu ketika admin dan mentor itu udah komunikasinya udah jarang, misalnya udah sedikit udah ada masalah gitu ya. Nah, itu bisa terjadi, semuanya bisa terjadi gitu loh. Kita nggak ada laporan pengguna user itu meningkat atau enggak, itu nggak ada. Kita juga nggak ada laporan pendapatan aplikasi itu gimana, kita juga nggak bisa analisis. Jadi buat teman-teman yang misalnya udah kecanduan ponzi ya terserah kalian mau berhenti atau enggak. Misalnya kalian ya udahlah ya udah kecanduan ya udah saya terusin aja, mati juga mati ya terserah gitu loh. Jadi kembali lagi ke diri kita masing-masing kan. Kalian misalnya udah kecanduan ya nggak apa-apa, lanjutkan aja brother. Toh misalnya kalian juga saya juga bukan siapa-siapa kalian kan, maksudnya cuma mengingatkan aja gitu loh. Lebih baik kerja yang lebih pasti aja. Tapi kalau udah kerjaan pasti kan orang mikirnya cari sampingan gitu loh. Bagaimana saya menghasilkan sampingan uang itu misalnya di luar pekerjaan saya. Misalnya saya kerja misalnya dari jam 8 sampai jam 5 sore. Nah, itu bisa kerja. Nah, setelah itu saya harus sampingan gitu loh buat memenuhi kebutuhan kita, karena kerja jam segitu aja belum cukup, mungkin kayak gitu. Atau mungkin memang kerja dalam hal itu masih belum istilahnya memenuhi standar kalian untuk menjadi orang kaya, misalnya belum memenuhi aset kalian ya, it's no problem gitu loh. Tapi memang aplikasi kayak gini tuh berbahaya. Ya kalau bisa depo sedikit dapat banyak kan kayak gitu, semua orang pasti pikirnya kayak gitu, depo sedikit dapat banyak, depo dikit dapat banyak, ya ngerampok itu namanya. Jadi ya bisa saja depo dikit dapat banyak itu bisa, tapi kalian harus punya skill lah. Skill apa ya, mungkin tahu sistemnya, terus gak joinnya nggak telat, itu juga penting loh. Kalau telat join ya kalian jadi korban. Misalnya udah rilis aplikasi tanggal ini, dan awal-awal aplikasi rilis itu riskan loh, 1 bulan 2 bulan awal itu riskan banget. Ketika aplikasi rilis 1 bulan 2 bulan mereka nggak dapat pangsa pasar, mereka nggak dapat pasarnya kayak apa, mereka akan susah berkembang. Makanya banyak aplikasi yang tutup di 3 bulan pertama karena mereka tidak memiliki pangsa pasar yang jelas, tidak dapat pangsa pasar. Entah itu beberapa aplikasi yang mungkin bakal tutup ya. 3 bulan pertama itu jadi kunci. Pokoknya 3 bulan kalian lihat perkembangannya, banyak enggaknya orang yang user ikut, itu bakal bertahan 6 bulan. Setelah 6 bulan kalian lihat apakah ini usernya makin meningkat atau yang orang-orang itu aja. Ya kalau misalnya 6 bulan itu usernya tetap meningkat, mereka akan tambah 9 bulan. Pokoknya kan itu ada laporan keuangannya sih. Ya itu sih kenapa saya bilang 2 bulan pertama, 1-2 bulan pertama itu akan susah ya, mereka akan cari pangsa pasar gitu loh, pangsa pasar. Dan aplikasi ini ya, aplikasi ini itu pasti nunggu beberapa aplikasi scam dulu. Gak mungkin dong apa itu satu pasar mereka kuasai, itu nggak mungkin. Pasti nunggu aplikasi scam dulu, nunggu orang emosinya itu nggak stabil. Nah,
Kenapa ada shooter? Shooter masuk ketika Jomingo scam, dan kebanyakan ex Jomingo itu masuk ke shooter. Wah, bayang nggak? Ya biasa aja gitu loh. Bagi mereka nggak terlalu mikir, aplikasi nggak mikir, pokoknya makin banyak user, makin banyak kalangan yang daftar, ya aplikasi mereka bakal tetap naik gitu loh. Mereka akan tetap naik kayak gini, karena memang admin Jomingo, nggak apa-apa sih ya, saya sebut aja admin Jomingo yang misalnya udah kena scam, dan admin kadang-kadang BDO juga ya, BDO yang udah kena scam, mereka bakal ke shooter. Kenapa bang kok bisa kayak gitu ya? Itu udah wajar guys. Terus beberapa orang yang di Medisa dan di FEC yang mereka udah untung, mereka bakal ke shooter. Kenapa kok ke shooter? Karena lebih gampang. 350 beberapa bulan itu udah ambil ya, udah ambil dan sebagainya gitu. Kenapa kok saya bilang kayak gini ya? Biar kita tahu aja gitu loh. Ada beberapa orang yang ke shooter itu udah banyak ya, udah banyak. Di bawahan saya aja udah 180 berapa gitu loh, cuma daftar aja, dan itu masih shooter ya. Shooter ini kalau ini bisa bertahan, maksudnya apa ya, penikmatnya makin banyak kalau shooter. Kenapa? Ya mereka apa, memberikan fix income gitu loh. Fix income-nya per hari berapa, itu udah dengan modal berapa, kalian nggak perlu depo lagi, kalian dapat modal berapa, kayak gitu. That is real gitu loh, realnya real banget gitu loh. Saya bilang kayak gini biar kalian paham aja gitu loh. Ya kalian harus lihat-lihat pasar lah guys. Yang shooter itu yang masuk tuh orang kayak apa, lihat aja di shooter official tuh juga ada. Tadi beberapa memang aplikasi kayak gini ya, emang sangat berbahaya. Ada beberapa yang memang menguntungkan, beberapa memang ya kalian memang untungnya itu di 3 bulan awal. Setelah itu habis 6 bulan atau 3 bulan sampai 6 bulan, kalian itu akan mengalami masa di mana tuh kalian nggak merasa untung, tapi malah disuruh depo terus, biasa kayak gitu. Nah di bulan ke-6 itu pasti akan koit, biasa gitu. Kalau udah kalian kalau udah depo terus atau mereka menjanjikan banyak promosi terkait tentang cara menghasilkan uang lebih banyak lagi, tapi uangnya harus muter di sana, itu juga harus hati-hati. Semua orang bisa bebas menentukan pilihan ya, semua orang bebas. Apalagi kalau misalnya kalian apa ya, kayak di saya untuk kali ini aku hanya pegang shooter sama PXD ya. Tapi PXD pun aku juga sedikit ragu aja gitu loh. Jangan-jangan ini nggak bertahan lama gitu. Karena memang satu adminnya nggak jelas guys. Memang komunikasi saya dengan admin shooter maupun admin apa ya PXD itu memang istilahnya masih komunikatif lah, masih belum ada masalah. Tapi kalau misalnya saya udah ada masalah, pasti saya bilang ke bawah saya udah stop. Maksudnya kamu boleh kalau udah untung boleh all in. Maksudnya dulu waktu FVC saya bikin video tentang yang dihapus di YouTube ya, nggak tahu kenapa dihapus, ya nggak apa-apa gitu loh. Itu orang yang join dulu itu pasti keuntungannya lebih gede daripada orang yang join belakangan, karena aplikasi waktu awal-awal rilis itu nggak banyak peraturan. Iya itu pasti orang yang join dulu itu untungnya lebih gede daripada orang yang join belakangan. Uang join belakangan ya tinggal lihat tinggal sepahnya aja. Mana ada orang yang join belakangan 10 hari udah dapat segini dari modal segini. Misal dari modal 400 dapatnya 1 juta, nggak mungkin. Karena memang aplikasinya udah dikenal luas. Kalian mau cari pasar-pasar yang mana lagi? Terus aplikasi kayak gini terus orang yang join dulu gampang gitu loh, bonusnya gede karena memang masih promosi. Terus mereka bisa take profit satunya misalnya dari modal 200 bisa dapat 500, mereka masih bisa berjualan, take profit duanya ambil lagi 500 di bulan berikutnya ambil lagi 500, 1,5 juta dari modal 200. Untungnya 1,3 juta 3 bulan ya tinggal bagi aja 1,3 juta bagi 3.
400.000 kalian cuma lewat HP. Simple kan? Ya cuma kayak gitu. Ya itu orang yang beruntung sih. Kalau orang yang nggak beruntung ya koit juga. Pokoknya kalau misalnya aplikasi udah bilang depo terus, jangan diikutin ya. Memang aplikasi beberapa yang memang bilang kayak gitu, ayo depo terus, depo. Biar apa? Biar mereka ada pemasukan si aplikasinya. Ya masa guys, kalau kalian ya logikanya aja, sebuah perusahaan ngasih gaji ke karyawannya ugal-ugalan, ya karyawan dulu dapat uang dari mana? Dapat misalnya kayak perusahaan mobil atau motor ya, mereka nggak jual motornya, mereka juga nggak dapat pelanggan ya dari uang member lah. Kayak KSP koperasi simpan pinjam, mereka kan bisnisnya di uang. Dan bisnis kayak gini tuh harus diawasi OJK. Diawasi pun saya kira juga diawasi, terus ada badan pengawasan, badan pelarangan juga harus ada. Tapi ya tetap aja orang memiliki haknya masing-masing. Mau bilang ini uang saya kok, kenapa pemerintah yang repot, pasti bilangnya kayak gitu. Tapi kalau udah jadi korban, wah kita ditipu, aneh gitu loh, aneh gitu. Padahal kalau misalnya uang pribadi dibilangin wah jangan depo terus ada bilang ngapain Anda ngurusin hidup orang lain gitu. Orang udah nggak bisa diberitahu gitu loh, ngapain ngurusin hidup orang lain. Padahal ya benar juga, ngapain kita ngurusin hidup orang lain. Tapi perlu diingat bahwa yang memberitahu itu udah tahu, maksudnya memberitahu itu orang baik. Kalian tuh nggak bisa, misalnya kalau di grup saya pasti jelas resikonya tuh jelas, ini bakal jalan berapa bulan tuh resikonya jelas. Jadi resikonya, persyaratannya gini tuh jelas. Yang saya sayangkan adalah beberapa orang ya yang misalnya cuma ngasih positifnya aja, itu yang saya sayangkan. Wah kalian depo kayak gini keuntungannya gini dengan model gini keuntungannya gini, bagus nggak tuh? Sarap itu orang kayak gitu, ngomong kayak gitu, seriusan. Itu orang paling benci sama orang yang nggak jujur. Kalau misalnya jujur aja, ngakui aja aplikasi itu ponzi, ngakui aja. Jangan berdalih ini berdagang kok, ini investasi kok. Jangan ngomong aja ponzi, orang lebih tahu. Jadi orang tahu resikonya kalau misalnya tutup sewaktu-waktu. Jangan bilang atas nama kan berdagang, ini udah ada surat izinnya kok, ini udah ada surat dari Menteri Keuangan kok, ini sudah dilindungi Bapepti, ini sudah dilindungi OJK kok, ini ada suratnya, dibuktikan gitu loh. Jangan bilang ini surat izinnya udah ada. Ya surat izin itu gampang guys, saya pun juga bisa, cuma surat izin saya ini ada kantornya, saya juga bisa bikin kantor, terus laporan di grup kantornya kayak gini, saya juga bisa. Jujur aja ini ponzi, resikonya kayak gini loh kalau kalian kayak gini, udah orang tenang. Orang kalau misalnya gabung ya orang pasti udah tahu resikonya, ya udah saya gabung karena udah tahu resikonya. Ya malah kalau beruntung ya saya dapat, kalau nggak beruntung ya buntung, itu aja ya, gampang kan. Kalau misalnya orang udah tahu resikonya di awal ya, mungkin beberapa yang menjadi pikiranku tuh karena kadang aplikasi ini jalannya berapa bulan, itu juga bingung juga ya. Kasihan juga sih teman-teman yang misalnya udah kena scam di Jomingo, tapi ya mereka orang yang nggak bisa dikasih tahu guys. Orang yang kayak udah dikasih tahu tentang beberapa YouTuber ini bakal scam, ini bakal ini ya tetap dicobain, ya udah rasain aja ya, anggap aja itu buat pengalaman aja. Kalian misalnya depo 500.000 terus ternyata scam, kalian gak balik modal, buat pengalaman kalian aja. Ya mungkin lah kalau misalnya kalian nggak buat pengalaman. Harusnya kayak gitu loh teman-teman. Harus berpikirnya 2 kali, berpikirnya 3 kali, bener nggak uang ini yang saya investasikan bisa aman nggak, bukan investasi, mainkan ya, ponzi, money game bisa aman nggak, misalnya aplikasi kayak gini bisa buat hidup saya tenang nggak, itu harus dipikirkan gitu loh. Saya dari beberapa hari
kemarin ya, pokok selama kerja Senin sampai Jumat ini perharinya itu cuma tidur 3 jam 4 jam ya, karena saya bangun terus saya mandi ya, sholat mandi terus kerja gitu, kerja saya kan dari jam 7 jam 7 lah, jam 7 sampai jam 5. Nah kayak gitu lah teman-teman pasti. Dan ya buat teman-teman kadang-kadang memang nggak bisa disalahkan juga ya orang. Thanks for watching.